meluncur di game yang kedua. Ini dia Miramar. Let's go! Kita akan melihat flight path-nya seperti apa. Itu dia, dari arah Impala menuju ke arah La Cobreria. Betul sekali. Kalau tadi biasanya dan sering kali kita prediksi itu kota mana yang dimasukin atau 3 circle berturut-turut. Kali ini Don, kira-kira Agak berat ya. tim manapun yang WWCD Oh, oke. akan menyentuh angka berapa elimination? Oh, elimination. Betul. Berarti harus tepat dong. Misalnya Harus tepat. nggak boleh kayak double digit gitu. Nggak boleh, Nggak boleh. harus disebut angkanya. Aduh. Susah ya. Berapa kira-kira? 12. Angka yang pengen gue pilih lagi. Lo 12? Iya. Oke, gua Lu mau ngomong 11 ke dikitan, 13 ke kayaknya kebanyakan ya gitu. kayaknya sih ya, feeling gua Feeling 10. good. Oke, 10 dan 10 juga 12. elimination Oke. untuk tim yang mendapatkan WWCD. Jadi buat kalian semuanya kayaknya kalian punya PR untuk mengingat angka yang sudah kita sebutkan tadi. Sudah saya catat. Oh, sudah Kak. Dona 12, Pasta 10. Jadi terlepas dari siapapun yang mendapatkan winner chicken dinner, kita akan melihat elimination point-nya. Betul Oke, sekali. karena Ini udah menarik circle, nih. kenapa? Ya yang lu bilang tadi, circle-nya sudah mulai keluar dan ada di sebelah barat. Barat untuk kali ini. Sementara itu dari semua tim juga sudah mulai touchdown ke arah drop zone-nya masing-masing. Seperti halnya dari tim BTRRA yang tadi sempat mendapatkan winner chicken dinner. Betul sekali. Bigetron akan menurunkan tempo kayaknya untuk di awal-awal karena jarak mereka untuk menuju ke bagian circle juga bisa dibilang cukup nyaman. Tinggal bermain di jalur utama dari arah Puerto Paraiso menuju ke bagian bawah Caraval Del Mar-nya karena tadi circle menuju ke bagian barat dan agak sedikit ke arah kiri bawahnya. Kiri bawah. Namun ada informasi juga yang bisa kalian lihat nih. Ada total elimination point yang tadi sempat terlihat juga. Tony K masih bocah ajaib ya. mendominasi. Bocah ajaib. Atau kalau misalnya kata Lord Agus, bocil kematian. Bocil kematian. Kalau kata Sanskui, bocah ajaib. Bocah ajaib. Bocah ajaib. Memang Sanskui suka memberikan istilah-istilah yang unik gitu. Bang Kumis. Iya, Bang Kumis. Terus apalagi tadi ada Limbat juga kalau kata Agus Junior. Tanpa burung hantunya bisa memberikan tekanan yang berarti tapi tidak terlalu efektif. Iya, Dambrut Esports kalau kata Sanskuy. Betul. Ini emang Sanskui suka unik gitu. Makanya dia tuh suka dicari di mana-mana karena keunikannya. Betul sekali, yang dimana kalian juga bisa melihat ada peak viewers milestone. Lagi-lagi 1 juta kita harus gapai hari ini pastinya supaya ada 1 buah NMAX di angka 900.000 viewers dan juga 2 buah NMAX di angka NMAX. Itu berasutnya 2 Yamaha NMAX. 2, bukan nggak pakai R berarti Iya, ya. nggak pakai R. Itu imbuhan aja. Imbuhannya aja, tambahan. Sebagai pemanis dan pelengkap Sangat gitu. mengerikan. Saya nge-guest tadi Di sini bersama. aman. Oh, oke. Di sini aman. Kalau 2 NMAX di sini aman. Oke. Betul, aman. Karena tadi Lord Agus juga sudah mengeluarkan kata-kata tersebut. Sekarang Pasta juga. Kalau Oke. sama Agus memang bikin panik. Panik banget Kalau gue. sama gue biasa aja. Karena udah dilakukan sama Agus. Gitu. Pokoknya pemicu semuanya Agus. di Oke, sini. oke. Agus dan Sansku ya. Betul. Tapi by the way ya. Apa tuh? Agus itu lagi bikin sayembara. Oh ini iya, intermezzo ya. betul. Itu barengan lu juga kan? Bareng sama gue juga. Iya. Jadi buat teman-teman yang suka menjadi coach online, cek di Instagram gue sama cek di Instagramnya Agus. Itu ada prize pool 3 juta rupiah untuk kalian yang ngebuat video analisis. Jadi tim yang WWCD kalian pilih nih. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga bebas di game keberapa. Tim yang WWCD kalian analisa. Minimal 6 menit, maksimal 10 menit. Itu ada prize poolnya 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Oh oke. Mungkin karena kalian ini suka ngelihat kali ya di kolom komentar tuh banyak tanda coach online. kutip ya, tanda Betul. kutip coach online yang suka bermunculan ketika permainan sedang berlangsung gitu. Yap. Jadi kalian Itu ini ya? idenya Agus sih sebenarnya. Oke. Dia pengen mengapresiasi orang-orang yang suka nge-coach online biar dapat hadiah. Karena saya kan Iya, ilmu yang dikasih sama coach online kan bagus-bagus tuh. Bener-bener analisanya tepat-tepat banget gitu kan. Nah makanya sama Agus ingin diapresiasi. Gitu dong. Oke. Tapi sebenarnya emang sih point of view orang kan sebenarnya beda-beda. Betul. Gitu. Apalagi di game kayak Battle Royale kayak PUBG Mobile di sini sebenarnya faktornya itu nggak cuman A gitu. Banyak faktor-faktor yang lain yang menentukan pergerakan seperti apa yang dilakukan oleh tim ini atau Betul. hasil seperti apa yang diamankan oleh tim ini gitu. Banyak faktor-faktor yang lainnya yang mungkin hanya bisa dilihat POV-nya dari orang yang berbeda-beda. Betul sekali karena semuanya sah-sah aja. Semua strategi itu sah asalkan tidak menggunakan program ilegal, tidak menggunakan cheat. Pokoknya tidak ada hal-hal kecurangan yang dilakukan. Semua strategi itu sah-sah aja. Kalau di luar negeri itu dibilangnya enak banget gitu. Ada tim yang bermain defensif, ofensif, atau ada yang bermain situasional. Kalau di Indonesia
ada yang tim galak banget nih. Habis itu perlawanannya, ih ini tim ngendok mulu. Kan beda banget gitu. Berbeda. Sama hal yang dilakukan sama GD Gates kali ini agak sedikit berbeda strategi yang mereka lakukan. Dimana kali ini mereka turun di arah Ruins tadi kalau nggak salah. Berarti mereka mengubah drop zone mereka lagi untuk di Miramar kali ini. Oke, menarik dan kita akan melihat juga rotasi seperti apakah yang akan dibangun oleh mereka untuk selanjutnya. Ketika nanti circle kedua, ketiga juga sudah mulai terbuka. Namun juga ada satu tim yaitu tim BN United yang dimana gue pengen nanya juga nih sama Bro Pasta. Tadi kan gue udah nanya-nanya sama analis kondang kita yaitu Lord Agus. Ini gak pernah di briefing ya kalau lu mau nanya ya? Gak pernah. Selalu out of the box gitu. Ya, selalu aneh-aneh pokoknya. Kalau misalnya tadi kan ada BN ya yang gue mention. Ketika lu melihat logo BN atau pemain-pemain BN gitu, apa yang tersirat di pikiran lu pas? Mungkin satu kata aja atau ya sepenggal dua penggal kata-kata. Dengan gameplaynya BN ya? Apapun yang kayak biru lah, soalnya kan logonya biru kuning gitu kan. Apapun yang terlintas di pikiran lu gitu, yang menjadi top of mind lu. Yang langsung terpikirkan begitu lo bilang itu ya? Betul. Lovebird. Lovebird? Lovebird, burung. Karena lo tahu kan, burung lovebird itu rata-rata warnanya ada birunya, ada kuningnya gitu. Itu seperti logonya BN. Oh oke, lu anak lovebird banget kayaknya ya. Karena adik gue dulu ternak lovebird. Oh iya? Makanya terniang banget di kepala gue warna biru dan kuning. Apalagi kayak patternnya itu kayak nge-V gitu kan, nggak yang flat. Yes, itu dia. Oke, kayak sayap. Kayak sayap, terbang mengudara. Terbang, terbang mengudara sih. Terbang mendarat gitu tidak mungkin. Itulah yang pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak gua juga. Sementara itu sebelum kita mengobrol lebih lanjut lagi, ada pertemuan juga antara DX dan juga Team Secret yang dimana Team Secret juga sudah mulai mengamankan satu elimination point pertama mereka ke arah DX. Yes, ini yang gua herankan permainan dari Secret. Heran dan tercengang lebih tepatnya karena mereka bermain dengan sangat berbeda, gameplay mereka beda banget dengan apa yang mereka lakukan di babak league kemarin. Mereka stabil banget loh, 3 hari mereka main, mereka selalu mengumpulkan poin yang begitu banyak. Ini benar-benar harus diwaspadain banget. Apalagi kemarin kalau kita lihat di hari kedua, tim-tim dari Malaysia ini benar-benar mendominasi banget. Secret, Axis, For Rivals dan juga Geek Fam di mana mereka mendapatkan WBCD. Bahkan Secret kemarin 2 kali WBCD kan Don? Betul sekali di hari kedua dan dua-duanya sekali lagi tadi gue mention juga di Erangel. Map yang dimana kemarin Circle itu condong banget ke arah utara dan emang mempunyai atau memberikan advantage lebih tepatnya ke arah Tim Secret yang mempunyai drop zone di arah utara atau Sever nih lebih tepatnya. Tapi sekarang kita pastinya akan fokus ke game kedua kita yaitu Miramar di sini yang dimana sudah mulai terspot keberadaan dari tim-tim di sini yang sudah mulai melakukan rotasi mereka karena Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Nah sekarang giliran gue yang mau nanya sama lu. Aduh gue juga deg-degan kalau kayak gini. Mumpung ya intermezzo ini ya. Mumpung. Tadi kan lo nanya kayak kalau gue ngelihat logo BN apa yang terpikirkan di kepala gue gitu. Nah sekarang kalau lo melihat logonya Onyx, apa yang terpikirkan di kepala lo? Langsung, ini apa? spontan. Kayak apa tuh? Itu mainan Tajos. Iya gak sih? Ketahuan ya, Dona umurnya berapa kayaknya? Iya kayak Tajos. Karena tadi ada Tajos di bawah. Iya betul. Si Agus habis main Tajos tadi. Habis main Tajos. Oke, langsung Tajos. Kepikiran lagi gitu. Soalnya sebenarnya ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh kadang terbesit di otak kita gitu. Yang sebenarnya masih related sama permainan di sini. Betul. Ya setidaknya kita ngomongin logonya lah. Kalau kita biasa ngomongin gameplay, sekarang kita ngomongin logonya. Ini belajar menjadi desainer e-sports. Karena emang sih kan kalau misalnya kita pengen branding ya, pengen positioning diri kita itu akan dilihat sebagai kayak gimana dengan masyarakat luas, termasuk juga yang dilakukan oleh tim-tim e-sports di sini gitu. Betul. Kita juga harus memikirkan, oh ya kalau misalnya orang-orang ini melihat nama kita atau logo kita, itu apa ya yang akan terbesit di pikiran mereka pertama kali? Betul. Kalau gue sih lebih memikirkan kayaknya bentar lagi nih di in-game ini bakal ada sedikit pengkikisan massal. Karena tadi banyak banget tim yang datang dari bagian utara ke arah kanannya berarti berarti ke arah timur juga itu udah numpuk banget. Yang datang dari arah selatan malah cukup sepi, bahkan yang datang dari arah barat itu cuma 1 tim atau 2 tim aja tadi. Menarik banget ya untuk bisa kita saksikan saat ini seperti halnya dari Genesis Dogma Kids yang sudah mulai dijegal keberadaannya. Perjalanan mereka dari arah Axis Foki yang dari tadi juga menggempur habis-habisan ke arah Satar harus menerima cicilan damage juga dari arah Genesis Dogma Kids. Betul, dan untungnya masih bisa diselamatkan. Posisi dari seorang Star tadi tidak sampai knockdown. Exit
bakal tarik mundur ke arah belakang karena ada backup fire dari pemain-pemain GD yang lainnya nih Chill. Yang sudah unggul dari segi high ground kali ini bakal langsung memberikan backup fire-nya. Dan ada satu vehicle lagi yang bakal bergerak dari arah jalanan. Bahkan Bagi masih dikejar kali ini spray dengan jarak jauh scope 3 namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown ataupun ledakan ke sebuah mobil. Dan Secret agak sedikit berdekatan dengan Onyx ya, dimana posisi mereka saat ini cukup dekat, tapi belum, baru dibilang belum ada open fire, tapi ternyata dari belakang Sky Only hampir mendapatkan sebuah knockdown-nya, headshot tadi ke arah kepala pemain dari Secret. Iya, bahkan dia komit banget dengan meledakkan satu vehicle-nya untuk bisa dijadikan fortingan, namun di sisi yang lainnya juga udah mulai pecah perang demi perang kita di sini. Dan kali ini kita akan melihat perperangan yang akan dilakukan oleh Eagle Esports dan juga FaZe Clan, di mana FaZe sebagai tim yang sekarang masih duduk di posisi keempat dari klasemen sementara yang bisa kalian lihat di bagian kanan, dan Eagle pun juga di posisi kelima. Yes, ini tim yang atas bawah belum ada backup yang dilakukan kali ini, tapi kalau kita perhatikan pergerakan dari Eagle sudah mulai melakukan setup smoke, ada satu smoke yang sudah mulai terpop out kali ini. Datcon akan diminta untuk mundur ke belakang supaya proses penyelamatannya bakal lebih mudah lagi, tapi di arah lain dari Infinity mereka mendapatkan sebuah ledakan dan berhasil mengamankan satu elimination point untuk The Infinity di posisi mereka saat ini. Alright, tapi kita akan melihat peperangan selanjutnya yang masih terjadi antara FaZe Clan dan juga Eagle Esports yang hanya meninggalkan 3 player mereka saja. Tapi dari tim FaZe Clan ini nggak mau membiarkan Eagle ini cabut. Dengan begitu saja. Kayaknya mau dikejar pun agak sedikit ragu. Takutnya yang dilakuin sama Eagle adalah sebuah bait di mana ketika FaZe Clan maju, tiba-tiba ada tembakan balasan yang dilakukan oleh Eagle. Jadi FaZe tidak terlalu maju ke depan sana, tidak offside untuk memberikan picknya ke arah Eagle Esports. Dibiarkan mundur begitu saja, setidaknya mereka sudah mendapatkan 1 elimination point dan mendapatkan 1 pemain dari Eagle Esports. Berpindah ke arah lain dan Exis kali ini yang masih beranggotakan 3 pemain mereka, tapi mereka 3 karena 1 sudah dipulangkan ke arah lobby. Mereka bakal sedikit memotong rotasi dari Infinity kali ini sudah mulai terspot, dan setup dari Infinity juga sudah mulai dibangun. Sepertinya bakal ada fight yang intens antara Infinity dan juga Exis. Kelihatan banget dari setup yang dilakukan oleh Infinity, benar-benar komit ya. Mungkin akan melibas habis 3 penggawa yang masih tersisa dari tim Exis. Itu dia granat yang dilontarkan oleh Mela ke arah tim Exis, memberikan cicilan damage sedikit demi sedikit. Itu dia, Foki pun langsung saja tersungkur dari granat yang sudah dilontarkan oleh Mika. Betul sekali, 1 ter-takedown kali ini dari seorang tadi juga langsung men-set up ke bagian luar dari broken wall-nya, bakal di-push langsung sana bersama, tapi Mela terbakar di bagian dalam. Ada through the smoke juga kali ini, dibabat habis bagian dalamnya, langsung dijadiin sate, nggak tahu sate mana ini tapi bakal digempur habis-habisan. Last man standing kali ini, Mika tersisa seorang diri, mau menjiggle tapi tidak bisa. Double pick dilakukan dan Exis pulang menuju ke arah lobby. Wow, sebuah komitmen yang cukup on point, 100% mateng banget kalkulasi yang sudah dilakukan oleh Infinity, walaupun mereka tadi sempat mengalami knockdown di antara 2 punggawa mereka, tapi at least mereka masih bisa menyelamatkan diri dan kembali dengan 4 player untuk melanjutkan perjalanan mereka. Yes, yang agak gue khawatirkan dengan adanya kemenangan dari Infinity tadi, poin mereka sudah mulai mendekat menuju ke arah EVOS Reborn. Ini akan sangat berbahaya tentunya kalau misalkan dari Infinity sudah bisa membalap dari EVOS. Let's go! Indonesia, kita butuh dukungan dari kalian. Indo Pride, like-nya jangan lupa kita tembuskan 100.000 like untuk hari terakhir di PMPL SEA Championship season yang keempat. Let's go! Karena kita juga sudah mulai disuguhkan oleh pertemuan tipis-tipis antara keseluruhan tim di sini, seperti halnya FaZe Clan yang sudah mulai dipantau keberadaan mereka dengan tim BN. Yap, sudah mulai terpantau kali ini. Kalau kita lihat dari setup yang dilakukan BN ini tidak seperti 900.000 viewers. 1 buah Yamaha 2 Renmax bisa kalian dapatkan untuk orang yang beruntung. Oh my God, congratulations untuk kita semuanya sebagai komunitas pecinta PUBG Mobile di Indonesia. Sudah bisa achieve 900.000 milestone. Oke, next step kita menuju ke 1 juta untuk bisa dikeluarkan lagi 2 buah atau 2 unit Yamaha NMAX. Betul sekali. Nih kalau tembus 100.000 viewers nih gua tambahin dari kantong gua sendiri. Likes-nya. Ini likes-nya. Kalau tembus 100.000 like di hari ini gua kasih tas sama speaker. Gua kasih tas sama speaker. Nah, langsung aja teman-teman sekalian, kalian dengar dan juga kalian catat tuh omongan dari berapa tadi? Itu speakernya wireless. Bluetooth.
Nah itu, canggih Itu ya. paling penting. Iya, Jadi iya, kalau iya. lu di mana terus pikir di mana, connect dah pokoknya. Iya. Connect pokoknya, aman. Iya, jadi convenient ya, Nah, nggak itu perlu dia. colok-colok gitu. Nggak perlu colok-colok pakai kabel-kabel tuh. Tapi kalau mau dicolok pakai kabel bisa. Iya, buat ngecas Iya, biasanya. betul. Ibu nyambung ya ternyata ya. Iya. Oke teman-teman sekalian, setelah kita tadi bersorak-sorai bergembira karena sudah achieve satu milestone yang kita targetin, kita akan melihat peperangan yang berlanjut antara Bian dan Itu juga nyelam MS sampai John tanah Fury. tadi. Wow. Itu nyelam sampai tanah kalau kalian lihat tadi tuh. Kotaknya nyelam sampai bawah tanah, gila. Iya. Itu granat, bukan sembarang granat. Granatnya punya Wiro Sableng kayaknya itu. Bener-bener nyemplung sampai tanah tadi granatnya. Sampai retak ya tanah. Sampai Miramar retak ini. tanah Miramar. Tapi fight masih terus terjadi. Granat dari seorang Kepun masih belum bisa mendapatkan satu knockdown karena MS Konburi. Ada pergerakan di sebelah kanan ternyata agak sedikit sandwich. Kalau kita lihat posisi dari seorang Kepun malah di arah lain yang follow up-nya mau datang. Bakal ditembak sama Ponsai free shoot dan meletup. Wow. Sebuah pergerakan vehicle backup yang gagal dari BN. Dua pemain instan back to lobby. Iya, dan hanya meninggalkan 2 player saja. Dengan begitu Capon pun juga langsung aja diberikan pressure demi pressure dan gak bisa selamat dari gempuran tersebut. Walaupun ada backup yang dilakukan oleh Silence dari atas sana, ini gak menutup kemungkinan dari tim MS Yonburi malahan bisa mengambil nyawa selanjutnya dari arah Silence yang sekarang harusnya back off, udah kabur dari sana. Betul. Udah gak sehat lagi kalau kayak Itu gini. di perbincangan mereka, regroup tim, regroup. Ya, langsung pindah ke tempat lain. Walaupun gak ada grupnya lagi Betul, ya. walaupun nggak ada grupnya lagi. Walaupun tinggal sendirian ya. Pokoknya udah diteriakin lah, mundur cowok mundur. Itu dia pakai voice pack-nya Microboy kayaknya. Oh, Betul. bisa yang bisa kalian nikmati dan bisa kalian dapatkan dari sekarang juga. Betul. Limited. Limited edition pokoknya. Hanya dari tanggal 5 sampai tanggal 18 November 2021. Alright, Yes. kita kembali lagi melihat pergerakan dari Bigetron yang saat ini kayaknya bakal commit fight ke arah tim Eagle Esport karena sudah terpantau para Jin, Namshin dan juga Chopper bakal langsung di touchdownin begitu aja. Dua pemain dari Bigetron sudah mulai mendekat ke arah pertahanan dari Eagle, tapi ternyata Chopper sudah memasak granat yang dilemparkan ke bagian bawah, masih belum bisa mendapatkan pemain dari Bigetron Red Aliens kali ini. Para Jin yang ada di bagian belakang dari Broken Wall juga masih memberikan tekanan, sudah mulai memasak granat lempar ke bagian bawah, tapi Bigetron ada di bagian dalam dari sebuah rumah dan harusnya posisi mereka sementara ini bakal tetap aman. Oke, tapi nampaknya dari Eagle Esports sendiri juga sedikit demi sedikit mau maju. Ini dia, 2 punggawa dari tim Bigetron Red Alien akan menghadapi 3 punggawa dari tim Eagle yang berada di jangan arah diganti! atas sana. Kamera kita Aduh! berpindah ke arah tim Gek yang dimana sudah terlihat Rata tuh, tereliminasi. pindah. Udah, ayo, Let's ayo. go, BTR. Nah. Let's go, pindah. Eagle? Balik lagi Eagle. Nah, my God. akhirnya kita melihat fight antara Bigetron dan juga Eagle Esport di mana kali ini Chopper sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Luxi masih butuh proses untuk melakukan healing dan Liquid juga masih butuh proses untuk melakukan healing, tapi di arah lain Bigetron satu pemain mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Zuxi ternyata dipulangkan ke arah lobby 3 lawan 2 kali ini di arah kompor tidak terlalu besar ukurannya, berbeda rumah ternyata. Rumah kuning pink dan juga rumah biru dari seorang Namshin. Oke, kali ini mereka melakukan setup terlebih dahulu. Granat demi granat juga sudah mulai dilontarkan guna untuk membuka momentum mereka. Kalau misalnya mendapatkan satu knockdown, ini benar-benar confirm menjadi peperangan antara mereka berdua bakalan langsung di-push. Nah, itu dia. 1 demi 1 player dari tim Bigetron Red Alien juga bisa mendapatkan satu knockdown karena Namshin. Ini dia, Namshin pun bakalan langsung aja dibiarkan bleeding out karena darahnya juga udah deres banget yang bercucuran. Oke, sudah berhasil mendapatkan satu, berarti tinggal pemain terakhir, the last man standing untuk Eagle Esport. Apakah bisa dikuasai compound ini menjadi milik Red Aliens karena sudah mulai di setup kembali. Belum ada push yang dilakukan, tapi darah lain EVOS berperang dengan MS Konburi di mana EVOS berhasil mendapatkan satu knockdown karena MS Konburi namun belum tertangkap oleh observer kita. Yap, yang tertangkap adalah dari tim Four Rifles yang berada berseberang-seberangan dengan Vampire kali ini. Dan nampaknya mereka berdua akan engage perang sesaat lagi atau sebentar lagi karena Ravenclaw pun juga sedikit demi sedikit melihat-lihat, melompat-lompat untuk bisa membuka vision ke arah tim Four Rifles. Karena lihat ada sekitar 170-an meter jarak mereka untuk bisa masuk ke dalam zona. Betul, mereka harus menghadapi Four Rifles terlebih dahulu sebelum mereka masuk ke dalam zona. Di bagian kanan juga sudah dipotong oleh Onyx. Pemain-pemain Onyx sudah berada di sebelah kanan dari Vampire. Mereka akan sangat kerepotan kalau misalkan mereka mau ambil jalur kanan ataupun kiri. Vehicle mereka juga sudah mulai bonyok, tapi sepertinya Bigetron dan juga Eagle Esport mereka bakal melakukan commit fight-nya kembali. Molotov dilemparkan, masih belum bisa connect menuju ke arah Parajin karena Parajin berada di arah ruangan yang berbeda. Tapi jarak EVOS dan juga Bigetron ternyata tidak dengan jarak yang terlalu jauh. Jarak mereka cukup berdekatan, malah ini berbahaya kalau misalkan EVOS join menjadi third party. Please, nanti dulu perang antar tim Indonesia kita bakal fokuskan dulu karena tinggal satu pemain terakhir. Parajin masih menahan di bagian lantai 2, dilemparkan Molotov untuk
menahan laju push dari Bigetron saat ini. Lemparan molotov dan juga granat terus dilemparkan ke bagian lantai 2. Masih belum bisa mendapatkan finishing ke arah pemain dari Eagle Esport. Rata! Sebuah tembakan dari seorang Luxi berhasil memulangkan para Jin beserta dengan satu paguyuban Eagle Esport ke arah lobby. Yes. Dan dengan ini hanya meninggalkan 12 tim saja yang masih bertahan. Seperti halnya dari tim Four Rivals yang akan digempur satu persatu dari player dari tim Vampire kali ini yang udah kebakaran. Panas itu dari Ravenclaw dan juga Tusop. Yang dimana mereka berdua juga sudah mulai terpres dengan adanya Blue Zone. Yes, dan sepertinya Tusop bakal ditinggalkan begitu aja, dibiarkan bleeding out. Dan Luxi nembak ke arah Four Rivals hampir mendapatkan satu, tapi posisi mereka tidak terlalu diuntungkan. Mobil di belakangnya ternyata meledak dan membuat satu momen Bigetron kembali tumbang. Dan Four Rivals masih memberikan tekanan menuju ke arah Vampire kali ini. Dari arah yang lain, ternyata Vampire benar-benar dibuat kerepotan sebelum mereka masuk ke dalam zona. Bahkan Liquid dapetin beberapa hitmark yang menuju ke arah Vampire. Stun harusnya bakal dipulangin. Harusnya kali ini karena benar-benar di lock habis-habisan angle-nya ke arah mereka semuanya. And yes, that's it. Hanya meninggalkan Ravenclaw yang berada berdekatan dengan satu punggawa dari Four Rivals, yaitu Ipul yang dimana meng-HBD. Walaupun Ipul yang hari ini lagi HBD, tapi dia yang meng-HBD lawannya. Mohon maaf, itu Ipul yang lain. Oh ya, oke. Itu Ipul Yuda ya, bukan Ipul yang ini. Berbeda hal tentunya, Dona. Dan Bigetron kayaknya rotasi mereka agak sedikit terpotong. Dan sepertiga Bigetron dipulangkan menuju ke arah lobby karena mereka bertemu dengan beberapa tim. Bahkan mereka tersandwich oleh EVOS Reborn dan Four Rivals yang ada di kanan mereka. Oke. Nice try pastinya untuk tim BTR RA untuk bisa bertahan sampai sejauh ini. Tapi kita akan kawal tim-tim yang lainnya juga pastinya dari Indonesia. Karena mereka harus menghadapi gempuran yang sudah dimaksimalkan oleh tim-tim yang lain. Betul, kalau kita lihat dari permainan tim-tim Indonesia kali ini yang agak sedikit bonyok adalah posisi dari GD. Karena GD hanya menyisakan satu pemain mereka. EVOS masih utuh 4 pemain setelah, kalaupun mereka bisa melakukan revive. Karena 2 player EVOS yang sedang terknockdown saat ini. Anarki sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi di arah lain Face Clan bakal memberikan tekanan menuju ke arah The Infinity. Di mana The Infinity kali ini, kalau kita lihat di arah live status, hanya tinggal satu pemain mereka saja. Mela. Oke. Harus hati-hati. Daybot pun juga begitu. Harus hati-hati karena dia harus menghadapi 2 punggawa dari tim Face Clan yang berada berdekatan, berseberang-seberangan dan masih bisa menggunakan gundukan yang available di tanah Miramar ini sebagai hiding spot dari mereka semua. Yes, tapi lihat deh, dari circle-nya yang ke-6 ini tidak menguntungkan ke banyak tim ya. Hanya ada 2 tim, bahkan hanya 3 tim ternyata yang sudah cukup dekat dengan zona yang ke-6. Apalagi Blue Zone juga sudah mulai bergerak kali ini. Ada beberapa tim memang yang perlu masuk walaupun sedikit, tapi prosesnya bakal sangat sulit karena udah bakal chaos banget. Tapi di arah lain, EVOS kehilangan satu pemain mereka, bahkan Laser sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini EVOS berarti bertahan dengan 2 atau bahkan tinggal 1 pemain terakhir. Oke, kita akan fokus terlebih dahulu ke arah peperangan yang mungkin sudah dibangun oleh tim Face yang udah mencari Daybot. Itu dia, Daybot masih bisa langsung aja hiding, tapi akan dicari karena ada Mr. Five yang sudah langsung aja cilukba ke arah kanan. Nice try untuk tim Indonesia yang dipulangkan ke arah lobby karena kita masih memiliki beberapa wakil Indonesia yang bertahan sejauh ini. EVOS masih ada last man standing mereka. Ternyata seorang Microboy masih berada. Last man standing dari EVOS. Kali ini daerah kanan yang begitu curam dan sangat berbahaya tentunya untuk Microboy. Melihat pergerakan dari seorang pemburu, bahkan pemburu berhasil diamankan. Kali ini berada di bagian belakang dari Crate dan Steel. Elimination berhasil diamankan oleh seorang Microboy. Harusnya. Wih, ini elimination fitnya nggak keluar. Iya, belum nih. Kayaknya masih delay. Delaynya nggak sedikit, delaynya banyak banget. Masih belum keluar sampai sekarang. But anyway, 1 elimination point berhasil untuk dikantongi oleh seorang Microboy atau Microboy yang bisa kita saksikan tadi. Sementara itu dari tim Face Clan mereka kayaknya agak nge-speed walaupun nggak terlalu jauh ya. Mereka masih bisa mengamankan posisi mereka untuk saat ini. Sementara itu dari Face Clan juga mungkin akan berhadapan dengan satu punggawa dari tim Secret yang menjadi frontlinernya. Betul, ada iShot yang bakal menjaga tapi Microboy. ternyata Microboy. Oh itu yang tadi. Inilah elimination fit yang terlambat membuat kita kocar-kacir dan kebingungan seperti apa yang terjadi di in-game-nya. Ya. Termasuk proses fight antara Onyx dan juga Face Clan di Martoniki. Dijatuhkan. Satu bocah ajaib diamankan oleh Onyx tapi counter shoot dan backup dari Mr. Five
datang di waktu yang tepat. Masih bisa unggul semuanya Face Clan kali ini. Bahkan dari MS Konburi mereka masih bertahan. Satu tim kembali dipulangkan menuju ke arah lobby. 3 tim tersisa, Face, MS Konburi dan juga tim Secret. Alright. Yang dimana mereka semuanya harus bergegas masuk ke dalam zona. Mereka masih berada di pinggiran zona banget untuk saat ini. Namun tim Secret sudah mulai terspot keberadaannya juga dari tim MSC Chonburi untuk kali ini. Seorang Ponzai sepertinya akan membuka vision, akan membuka informasi menjadi frontliner dari tim MS Chonburi. Gila, ini Ponzai berani banget. Dia ngeflank ke arah kiri sendirian, sementara dua pemain lain kayaknya lagi sweet di arah Shake ini. Tidak ada pergerakan yang mereka buat sama sekali, membackup dari arah belakang ternyata, tapi Ponzai sudah memberikan tekanannya menuju ke arah tim Secret. Padahal kalau kita perhatikan, ini mereka butuh bergerak masuk ke dalam zona, tapi pergerakan yang dilakukan oleh Ponzai begitu berani untuk menahan laju rotasi dari Secret. Parah, berani banget kali ini sendirian menjadi frontliner, menantikan pergerakan blender yang akan dilakukan oleh lawan-lawannya termasuk atau terutama dari tim Secret. Sementara itu Ponzai harus hati-hati karena sudah mulai terspot keberadaan atau pergerakan yang dibangun oleh para punggawa dari tim Secret kali ini. iShots pun juga akan langsung dilululantakan karena dia menjadi frontliner, tapi ternyata Fredola yang knockdown kali ini. Betul, ada backup yang bagus dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari tim Secret. Belum join the fight, ternyata Face Clan mereka bakal memantau dari arah kejauhan, tapi Face Clan sempat mendapatkan beberapa steal elimination. 9 elimination sudah dikumpulkan oleh Face Clan saat ini, di mana Korpai yang akan memantau dari bagian lower ground-nya. Kali ini mereka sudah masuk ke dalam zona dan ada flank yang dilakukan oleh Pintores dari arah sebelah kanan. Tidak ada yang menduga, bahkan Pintores berhasil mendapatkan seorang jumper. Dipulangkan begitu saja bersekarang lobby. Face Clan benar-benar menggila mengejar setoran poin mereka dari hari-hari sebelumnya. Bahkan iShot pun terus-terusan digempur dengan peluru-peluru panas yang sudah dilontarkan. Ini dia MS Chonburi versus Face Clan. Di end game kita kali ini hanya menyisakan Popzi seorang diri. Popzi 007 yang tidak bisa bertahan cukup lama karena Face Clan lah yang mendapatkan winner chicken dinner. Kita hitung dong, berapa banyak WWCD-nya? 11, 14, 15. Lewat semua, tidak ada yang benar. 15 elimination dikumpulkan oleh Face Clan. 15 bener kan ya? Enggak 15 dong. 13 dong. Gua iya aja lagi. Gua enggak dong. Iya 13. 13. Yeay, gua paling dekat. Ya beda 1. Sama gue juga cuma beda 3. Tetap maksa ya. Tetap maksa. Tapi sekali lagi congratulations untuk Face Clan.